Muhammadin bil qulubi wa dawaiha afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha Asalukal karomah wal barakah wa syafa'a min darani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa in kila alaisan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bil jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa in kila, maka ketika diucapkan alaisan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bukankah Nabi pernah bersabda alaikum bil jamaah. Fa inna yadallahi ta'ala ala jamaah. Alaikum bil jamaah kan dulu Rasul ngomong kalian harus berjamaah. Tuh.
Fa inna yadallahi ta'ala, karena sesungguhnya, awas, yad itu artinya tangan, tapi jangan dimanain tangan. Fa inna yadallah, karena sesungguhnya kuasa Allah Ta'ala ala jamaati, atas adanya berjamaah. Artinya Allah menyukai perkumpulan orang yang berjamaah. Masih. Tapi kita disuruh ujlah, ada bab ujlahnya. Walaupun tidak semua orang diperbolehkan untuk ujlah. Satu sisi Nabi ngomong alaikum bil jamaah, kalian harus tetap ada di dalam berjamaah. Satu sisi lagi Nabi juga memerintahkan untuk ujlah, menyendiri. Waqala, dan Nabi juga berkata, inna syaitona zibul insan, sesungguhnya setan itu adalah pemburu manusia. Yakhudhu sajata, yang mana setan ini akan menyambar asaja. Jadi domba-domba yang terpisah, dicetolin atu-atu sama setan. Jadi diumpamakan manusia ini semuanya seperti domba. Ketika berpencar akan sangat mudah dihantam oleh setan. Asajata wa nahyata, pasti yang disambar itu yang terpisah, yang terpencil. Wal qasyata wa fazata, yang ketinggalan dari rombongannya. Wal fazata, yang menyendiri. Udah pasti enakan gue nyamber orang sendirian. Kalau nyamber orang banyakan mah keder kan gitu. Kita gue berani lawan orang satu lawan satu. Kalau satu lawan satu, kitanya satu orang di satu truk kan mundur kita. Ya, konyol kalau kita hajar, Pak. Bukan berani, itu mah tolol kan gitu. Wah, dia mau berani satu truk kan dilawan, tolol. Jangan itu mah. Nah, kata Nabi begitu, alaikum bil jamaah, kalian harus jaga persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena setan nyamber yang suka memisahkan diri. Wan nazata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana ma'al fadhi wa huwa minal isnaini ab'ad, dan setan itu lebih menyukai mendekati dirinya kepada orang-orang yang menyendiri. Makanya ujlah itu kemarin dibahas, harus tamat ke ilmunya tamat. Kalaulah dia ahli ilmu, dia tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, seperti itu kan. Kalau orang kagak punya ilmu, datang ujlah disamber sama setan. Makanya jangan aneh, terlahirlah orang-orang seperti Musadek, Lia Eden kan, Tukimin, yang ujung-ujung pulang habis nyepi, habis semedi, pulang-pulang aku jadi nabi. Enggak semuanya yang jadi nabi, yang aku jadi wali ngaku sakti kok banyak, itu korban setan. Jangan salah. Pulang-pulang jadi orang sakti, pulang-pulang jadi nggak ada apalagi yang macam tuh ilmu kehadiran tuh. Hati-hati kalau tauhidnya nggak mateng, ngajinya nggak mateng, berabe. Enak baik dia mau ngomong, saya jadiin mediator, terus mediasi, kalau mediator menyalok gitu ya. Murid saya jadiin mediasi, itu siapa yang datang? Maulana Sultan Gunung Jati. Enak banget manggil Sunan Gunung Jati. Setan itu mah dukun, kurang ajar. Yang datang siapa? Tuan Syekh Abdul Qadir, kan kurang ajar itu. Terus yang jadi tamunya percaya tamunya. Padahal masuk logika juga kagak. Sekelas lu mah jangan kan manggil Sunan Gunung Jati, manggilin RT gue belum tentu nurut kan begitu. Ini ruhnya Sunan Gunung Jati, ini ruhnya Sunan Ampel, masuk uang bacot tadi. Terus bohong nggak? Kalau masalah itu orang kagak sadar, ini mah bisa jadi benar. Cuman masalah yang masuknya ini enak amat, Sunan Gunung Jati bisa dipanggilin datang langsung masuk. Emang siapa lu kan gitu? Masuk dia juga kagak. Kalau yang bisa manggil Sunan Gunung Jati minimal ya kan Syekh Abi Hasan Asadili, yang pangkatnya mungkin ya di kewalian di atas beliau kan begitu. Nah ini yang manggilnya siapa? Si Ustadz Anu. Terus kerjanya gimana? Ya lumayan sih jadi khotib Jumat. Khotib Jumatnya dibayar kagak? Kalau nggak dibayar ngadat, kan kurang ngajar. Kelas begitu udah bisa manggil Sunan Gunung Jati. Nah makanya adinu akun.
agama itu harus yang berakal. Jadi nggak bisa dibodoh-bodohin kita. Akal kita pakai. Nah ini makanya kalau saya memesan belajar mistik, belajar magic tidak dilarang, tapi ingat pondasinya tauhid, fikih, tasawuf. Kalau kagak beres nih tiganya, tuh yang nyurup udah masalah. Setan pinggir kali mati. Setan yang ada di pojokan kemuning. Yang begitu. Yang begitu. Paling setan yang ada di apa namanya portal kereta. Terus itu setan-setan begitu kita bahas tadi. Emang bener itu, ada orang tabrak kereta terus ada memedinya segala macam. Bener. Ngapa dibilang kagak bener? Kerjaan siapa? Setan. Oh bukan dia aja gentayangan. Enak amat gentayangan mah. Kalau emang enak gentayangan gitu gua mah mati minta gentayangan. Emang enak di kuburan. Coba pikirin. Enakan di kuburan apa enakan gentayangan kita lik. Lah gentayangan bebas. Wow. Begitu dikubur orang pergi kita ngikut pergi kayak di film-film begitu kan. Wah, tiap malam lu gua godain semuanya lu. Tiap malam ntar si Roy nyeduh kopi Roy. Si A datang kan begitu. Ya logikanya. Tapi bisa nggak ruh keluar dari kubur? Bisa. Cuman ruh yang bagaimana? Kan nanti ngaji di kitab ruh itu ada arwahun muna'amah, ada arwah mu'azabah, ada arwah yang bermandikan nikmat, ada arwah yang yang lagi diunyang-unyang begitu ya. Tergantung perbuatan masing-masing. Nah kalau arwahun muna'amah ya tazawaru, saling menziarahi, saling berkunjung, bisa pulang ke rumah, bisa. Arwah yang bermandikan nikmat. Tapi kalau arwah yang udah lama pugumun karena akhirnya udah kangen banget sama dia, ya kan? Enak banget mau langsung pergi lu. Urusan kita belum selesai tapi kan begitu. Nah kalau yang begitu gimana? Ada orang mati ketabrak terus malamnya lah. Nah, kadang-kadang suka ditirakain pakai kearifan lokal, darahnya dipersin jeruk nipis, diaurin garam, ya kan perih tuh. Terus malamnya ada yang nangis, aduh sakit, terus gue langsung ramai tuh yang ketabrak tuh gentayangan. Ya bukan yang ketabrak, kenapa? Setan itu canggih teknologinya, kagak kudu ke fotokopi, kagak kudu ke inian komputer. Begitu ngeliat mayat mati, nggak buru-buru ditutupin, langsung di scan sama dia, langsung di scan. Biasa begitu ada alatnya gitu gambar. Nah langsung bikin muka dia bisa jadi kayak begitu. Karena setan itu punya kelebihan manjala putra, manjala putri. Tuh sama mereka juga sama. Dia bisa berubah bentuk dari bentuk asli menyerupai sesuatu. Digambar sama dia. Kalau mati umpamanya gantung diri, gantung kan gitu. Ya kan digambar sama setan. Muka si kalong sama tambang-tambangnya. Merek tambangnya juga digambar. Begitu waktu sepi malam Jumat mulai dibikin fitnah. Tujuannya apa? Ya biar sih kalau ditambah digebugin. Gara-gara lu nih mati bunuh dirinya. Orang sekampung jadi ngomongin lu. Hayo dihantam jeder. Setan kerjaannya Nah kalau yang nyurup-nyurup ngakunya Sunan Gunung Jati siapa? Ya setan juga. Wah mana mungkin setan. Yang nggak bisa diserupain setan cuma Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang bisa banget setan. Bisa banget. Romo Getai meninggal dunia kan diiringi dengan tangisan sejuta manusia. Langsung tahu ada yang kesurupan. Siapa ini? Romo Getai. Rokoknya jarum coklat. Baik. Karena tahu. Kalau yang umpamanya nyurup gara salah nyebutin rokok itu setannya amatir. Rokok siapa ini? Romo Getai. Rokoknya apa? Wah, esek. Bohong. Jarang-jarang ya kan gitu. Lihat momen, kalau momen pilkada mungkin esek kan gitu. Kalau momen harian biasanya dia jarcok kan gitu. Salah nyebut. Nah berarti itu setan amat. Kalau yang bener-bener profesional, tahu segalanya dia. Wah yang mah sampai kedoyanannya apa ininya apa udah pasti bener. Gua ngkong lu kan begitu. Gua ngkong lu. Minta apa? Rokoknya rokok bako. Emang kok gitu rokoknya bako kan. Terus pakai ini enggak pakai apa namanya? Papir enggak langsung disudut pakai apa? Cerutu apa itu di cangklongnya. Benar itu. Tapi setan bukan kakek kita.
Setan. Jangan percaya. Engkongnya datang, iya emang engkong lu siapa? Engkong lu waliullah bukan? Bukan, dulu matinya gue digebukin orang. Digebukin orang ngapain? Nyolong jemuran, najis. Ya mau bisa keluar. Sebab apa? Mereka ini adalah orang yang dinantikan oleh Munkar Nakir dan Jabani. Penantian begitu lama dilepasin begitu aja enggak. Yang bisa keluar yang tadi muna'amah, ruhnya para wali, para solihin, orang-orang yang bisa jadi orang biasa tapi kadar dosanya hilang. Kadar dosanya hilang bagaimana? Artinya begini, dia nggak soleh-soleh amat, jadi ada dosa ada pahala. Dah ini mah kelas-kelas ya, tapi Malik mah nggak segitu sih, nggak. Masih di bawah standar Malik. Ya artinya ini orang imbang, STMJ, sholat maksiat, meninggal. Kan ada kadar dosa di situ, ada kadar dosa. Yang bisa ngurangin dosa orang yang begitu siapa? Ahlinya yang masih hidup. Dengan cara apa? Ngirim sodako, beramal soleh, banyak berdoa, banyak kirim fatihah, terus dikikis tuh dosa itu. Lama-lama habis. Nah begitu habis berarti dia udah muna'amah. Termasuk roh yang bermandikan nikmat. Makanya sering-sering melakukan kebaikan buat orang yang sudah meninggal. Situ ujungnya. Kalau yang kata wabi nggak nyambung, nyambung baik. Pokoknya lu nggak nyambung lu mati gua kirimin. Beda. Wabi pasti itu, pasti nyambung. Kan kata Nabi yang kagak putus mah cuma amal jariah, ilmu manfaat sama anak soleh. Ya iya, makanya kembangkan pemahamannya, jangan sebatas seperti itu. Amal jariah itu bukan cuma berarti dia pernah bersedekah. Ketika kita sedekah, kita niatkan buat orang tua kita sama. Kok bisa sama? Anaknya bisa ingat sedekah, kira-kira pernah diajarin nggak sama orang tuanya? Pernah diajarin. Berarti kan itu ilmu yang bermanfaat. Dari orang tuanya dipakai sama anak. Nyambung. Nah ketika roh ini udah suci, udah muna'amah, suka ada tuh, ya kan? Kemarin kayaknya di dapur, apa? Baunya bau ungkong pisang kan gitu. Ungkong kayak gimana ya? Gitu dah, bau matahari gitu. Oh ini. Nah itu bisa jadi. Kalau keluarganya rajin. Ini mah ingatnya sebedung sekali. Sama orang tuanya yang meninggal, ya kan? Kadang Idul Fitri berbangga banget pada selfie ini di makam orang tua. Anak soleh, satu bapaknya di dalam haram jadah lu kan gitu kan. Kuburan gua masih dieksploitasi baik. Ya Allah, udah banda gua habis lu bagi-bagiin, sekarang kuburan gua masih dijual baik kan gitu kan. Nah, kalau yang begini bagaimana? Ya kalau orangnya belum habis-habis, urusan tanggung jawabnya ya belum bisa begitu. Ada tapi yang datang di rumah ada kan gitu kan. Ngelongok mukanya dihabisan. Nah itulah yang disebut setan rerumputan. Bahasa kearifan lokalnya setan rerumputan. Kalau bahasa Ibrani namanya mujassim. Itu bagian kitab hikmat, itu mahal, coki jajannya 16 juta kalau mah. Jajannya 16 juta. Emang ada. Setan itu ada divisinya. Ada divisinya buat ngegodain anak kecil. Ada divisi khusus tuh buat ngegodain anak kecil. Kok anak kecil digoda? Kalau anak kecilnya kagak bisa tidur, kan emaknya boro-boro enak ibadah. Tidur gua ke gang, ujung-ujungnya subuh ketinggal. Itu tujuan setan begitu. Gimana caranya? Ada setan yang istilahnya, tapi kadang-kadang ada juga setan yang baik. Ada itu setan ketipu itu. Tuh biasanya setan yang bego itu setan disebutnya setan erep-erep. Jadi lagi tidur lupa baca doa, suka dierep-erep. Ujung-ujungnya tuh bocah kan langsung Allah astagfirullah kan begitu kan. Istighfar baik. Kenapa? Ya tujuan setan sih nyiksa dia, tapi ini setan yang kesiksa. Jadi rugi itu setan. Padahal tuh manusia kagak bakal jikir kalau agak masukan erep-erep. Makanya gue erep-erep gue piara we nih mah deh. Kagak gue usir-usirin. Kali we Malik ngendong siapa biar pada jikir. Nah kalau konco mah di atas setan. Ya. Inna syaitona mahal padi. Jadi balik ke permasalahan, kok ada istilah kita dianjurkan untuk uzlah, tapi satu sisi Nabi nyuruh berjamaah.
berjamaah. Wa huwa minal isnain. Falam anna hadhihi warodat wa warodaidon. Iya, itu hadis benar kata Imam Ghazali. Ada, bukan hadis yang dibuat-buat. Alaikum bil jamaah. Nabi ngomong jaga persatuan. Itu benar. Tapi wa warodaidon. Ada juga hadisnya, jelas sohe. Ilzam baitaka. Diam-diam di rumahmu. Walaika bil khosoh. Urus dirimu sendiri. Wadah abrol amah. Jangan ngurusin yang kagak perlu. Bahasa wa alaika bil khosoh, urus dirimu sendiri, yaitu urusan kita dengan urusan akhirat kita. Fokus di situ, jangan ngurus yang kagak penting baik. Nah ini kan berarti anjuran untuk uzlah. Fa amru bil hujjati wa tafarrudi fi zamani su wala tunaqidu fi qawlihi. Nah, urusan memerintah uzlah ini wa tafarrud fi zamani su adanya ketika zaman memang sudah jelek, zaman sudah kotor, zaman sudah acak-acakan. Berlawanan dong dengan hadis yang tadi, wala tunaqidu fi qauli sallallahu alaihi wasallam. Namanya omongan Nabi mah enggak pernah balik lidah. Tahu enggak balik lidah? Enggak pernah berlawan, enggak pernah sekarang ngomong A, besok ngomong B. Kalau sekarang ngomong wajib tes DNA, besok haram. Enggak pernah begitu Nabi mah. Contoh ini ngolong dulu loh. Omanya sinis amat. Enggak begitu Nabi mah. Enggak ada tanakut. A, B, B. Itu Nabi. Nah itu berlawanan, bukan berlawanan. Paham kita yang belum nyampe. Uzlah kemarin udah dikaji. Siapa saja yang memang dianjurkan untuk uzlah. Ketika dia sudah sesuai kapasitasnya untuk uzlah, punya ilmu, segala macam. Bahkan ketika dia hidupnya bermasyarakat, di tengah masyarakat itu malah bukan dia yang laku sama masyarakat, bukan dia yang diudak, tapi orang lain. Berarti dia tidak ada kewajiban mengayomi masyarakat. Baru dia di situ dianjurkan untuk uzlah. Nah, di sini ada ilzam baitaka, suruh diam-diam di rumah. Berlawanan enggak? Wala budda minal jam'i bainal khabara ini bihaulillahi wa taufiqi. Yuk, samain dulu persepsi dua keterangan ini kata Imam Ghazali. Fa qulu qauluhu sallallahu alaihi wasallam alaikum bil jamaah ya tamilu salasata aujuh. Ucapan Nabi alaikum bil jamaah ini ada 3 kajian. Ahaduha annahu yani fid dini wal hukmi idla tajtamiu hadil ummatala dolalatin. Tetaplah kalian di dalam golongan berjamaah ini. Yang pertama maksudnya adalah annahu yakni yuridu bihi, yang dimaksud jamaah-jamaah ini al-ijtima' fid dini wal hukmi, tetap berkumpul di dalam agama, jangan keluar dari Islam. Wal hukmi, dan hukumnya hukum yang sesuai dengan segitu. Bukan kumpul bareng-bareng kayak kita begini doang, bukan. Jamaah itu maknanya luas. Atau situ. Idla tajtamiu hadil umat ala dolala, pakai hukum yang benar. Kenapa? Idla tajtamiu hadil umat, karena umat ini tidak dibenarkan untuk kumpul dalam kesesatan. Ya keluar dari Islam pasti sesat. Keluar dari hukum-hukum Islam pasti sesat. Walihada kana ijma'uhum hujjatun, kana ijma'uhum hujjatan. Ruya an Anas bin Malik inna ummati lan tajtami'a ala dolalah. Faida ra'aitu mukhtilafan falaikum bisawadil a'dham. Nih hadisnya jelas. Jadi jaga persatuan itu bukan kumpul dohirnya doang, bukan kumpul badannya, ngumpul di majlis, ngumpul di masjid, bukan. Yang penting agamanya tetap kuat. Makanya banyak hadis juga seperti yang diriwayatkan Anas bin Malik, inna ummati lan tajtami'a ala dolalah, sesungguhnya umatku tidak akan kumpul pada kesesatan. Faida ra'aitu mukhtilafan, bagaimana ketika kalian melihat perbedaan-perbedaan. Itilaf. Ya Islam beda, kita ngomong global. Islam beda-beda gak? Beda-beda. Faida ra'aitu mukhtilafan, ketika kamu melihat perbedaan-perbedaan di dalam umat Islam sendiri, maka langkah yang harus diambil apa? Falaikum bil jamaah bil sawadil adham, maka kalian harus berada di golongan yang paling banyak. Makanya jangan sok fanatikan, kok nggak mau organisasi-organisasian.
Gue mah nggak Ahlussunnah wal Jamaah, nggak Wahabi, nggak Muhammadiyah, nggak Persis, nggak segala macam. Nabi yang nyuruh udah wanti-wanti, karena memang sataf tariku ummati, nanti di akhir zaman umatku akan berpecah belah. Kenapa bisa pecah belah? Ya beda pemikiran, otaknya beda-beda, pendapatnya beda-beda. Nah, ketika itu sudah terjadi, wa idza ra'aitum muhtilafan, ketika kalian sudah menyaksikan banyaknya perbedaan paham, banyaknya perbedaan cara di dalam beragama Islam, maka ingat fa'alaikum bisawadil a'dham. Aku titip kalian harus berada di golongan terbanyak. Golongan terbanyak. Ya kalau bicara organisasi, nggak usah bicara paham. Kalau paham itu Ahlussunnah wal Jamaah, itu ideolog. Kalau bicara organisasi NU. Bicara paham Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman kan kalau kita ngomong Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati. Orang yang kagak pakai kitab-kitab ulama, yang timbang Quran sequrannya, hadis-hadisnya, ngakunya dialah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai ada sekarang kagak pakai hadis, sebab hadis mah Nabi manusia juga, udah Quran doang. Ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah yang benar itu yang bagaimana dalam segi ketauhidan, mengikuti pahamnya Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi. Nah itu yang bikin metodologi pengajaran ilmu tauhid melalui sifat wajib bagi Allah 20, mustahil 20, jaiz bagi Allah 1, wajib bagi Rasul 4, mustahil bagi Rasul 4, jaiz bagi Rasul 1. Kalau menguji itu mah kepanjangan dah. Kalau sifat Allah mah, ya kan, sampai 40 berapa tuh? Sampai 41. Ini yang Rasul dah. Rasul kalau sifat wajibnya udah pada paham, sidik, amanah, tabligh, fatona. Itu sering tuh. Lawan-lawannya itu jadi sifat mustahil. Kalau sidik jujur berarti kalau bohong itu mustahil bagi Rasul. Fatona pinter, kalau bodoh itu berarti mustahil bagi Rasul. Ada satu sifat yang pada teledor. Mana a'rad basyariyah tuh jahid bagi Rasul. Itu sifat penting, sifat kemanusiaan Rasul itu penting kita pelajari. Dan yang menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad ini tidak dipertuhankan oleh manusia yang lainnya, lantaran punya sifat itu, punya sifat kemanusiaan. Nabi Isa ngapa sampai digadang-gadangin jadi anak Tuhan? Loh. Karena dia banyak meninggalkan sifat kemanusiaannya. Kawin kagak mau kau, sibuk baik amal, makan jarang kelihatan makan, tidur jangan kelihatan tidur. Jadi orang kan bertanya-tanya, ini mah bukan manusia biasa ini mah, kan gitu. Sampai-sampai ada kesalahpahaman saudara kita yang menafsirkan bahwasanya Isa ini bukan manusia. Nabi Muhammad enggak, makanya Nabi Muhammad sering menongolkan arad basyariyahnya. Nabi makan, manusia makan, ya Nabi makan. Manusia lain kencing, Nabi kencing. Manusia lain BAB, ya Nabi BAB. Tidur, ya Nabi tidur. Tapi beda, tidurnya Nabi cuma sebatas mata. Wa qalbuhu lam yanam. Hati Nabi mah gak pernah tidur. Matanya mah kelihatan tidur. Supaya menunjukkan sifat kemanusiaan. Ya Nabi begitu tuh. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qannai, saat matanya terpejam, hatinya tidak pernah tertidur seumur hidup. Kalau kita mata melotot bisa molor, kan kurang ajar. Mata kita melotot padahal molor, kurang ajar gitu teman-teman. Nah, arad basariyah ini pahamin. Manusia lain sakit, Nabi sakit. Ini yang perlu dikasih paham. Jadi nggak ada istilah Nabi belekan penghinaan terhadap Nabi. Kok Nabi belekan penghinaan? Matanya Nabi belek, katanya itu menghina. Nah, kalau yang berpaham kalimat itu menghina Nabi, berarti dia tidak paham dengan arad basariyah Nabi yang menjadi sifat jaiz bagi Rasulullah. Sifat jaiz bagi Rasulullah jangan dianggap enteng. Kenapa? Karena sifat itulah yang menyelamatkan Nabi daripada pengkultusan beliau jadi Tuhan. Tuh, ngaji nih. Ya, biar pada ngerti. Makanya gue mah ngeliat orang dulu gue suapik,
hujat segala macam penghinaan terhadap Rasul. Itu yang hujatnya belum pada ngaji. Belum pada ngaji. Itu kan baca kitab, tarikh sejarah. Rasul usia belasan tahun kena penyakit mata. Apa teksnya begini, fi ainaihi romadun. Di kedua matanya ada romad, kotoran-kotoran. Kotoran mata. Nah, kalau kotoran mata kita nyebutnya apa? Mata Nabi belek, sakit mata. Ya kan belek. Terus kok langsung dihujat? Menghina Nabi, menistakan Nabi. Menistakan apanya? Lagi kecil anak-anak ini arad basariyah. Lagi menjelaskan sifat kemanusiaan Nabi. Dan itu konteksnya lagi menceritakan satu peristiwa yang luar biasa. Begitu itu Nabi kalau dibaca kelanjutan kisahnya, dibawa sama pamannya Abu Thalib mau berobat. Bukan diobatin sama pendeta waktu itu, rohib. Pendeta Kristen. Kata si rohib, ini anak bukan anak sembarangan, ada tanda-tanda kenabian di badannya. Jadi jangan pusing, udah obatnya ada pada dirinya sendiri pakai air ludahnya colekin. Dan itu pendeta mengakui bahwa Nabi punya tanda-tanda kenabi. Ini kan seharusnya jadi hujah, cerita kebanggaan buat umat Islam. Umat yang lain tuh sejarahnya begitu. Pendeta-pendeta lu dulu juga kalau pakai panduan Injil Barnabas yang bener mah, yang belum ditahrif. Pendeta Yahudi juga kalau baca Taurat perjanjian lama yang belum ditahrif mah, belum ada perubahan mah, ada di situ tanda-tanda kenabian Rasulullah Muhammad. Ini dipotong sentimen, orang dikatain nyisir rambut aja dulu, pala lu bejat. Mukanya acak-acakan katanya kan. Ya Allah, Gus Wafik itu orang luar biasa. Ngajinya dalam. Ikut sama Gus Durnya lama. Ahli tiraka. Ya terlepas dari pembelaan terhadap Gus Muafiknya, tapi itu kan kajian keilmuan yang harus dibela, diluruskan seperti itu. Itu nggak ada istilah menghinakan Nabi. Ya kalau kayak begitu dibilang menghinakan Nabi, kalau lagi kiai lagi cerita Nabi sering nahan lapar, ngeganjel perut, itu menghina Nabi. Miskin amat Nabi, belangsak amat Nabi, itu menghina Nabi tuh. Nggak bisa begitu tuh. Ini malah lagi menceritakan arad basariyah Rasulullah. Berdarah Rasul berdarah. Ini kelewatan juga. Ada yang ahli dengan ilmu-ilmu karomah. Wah, nggak percaya gue ilmu kebal. Nggak percaya gua sama ilmu-ilmu tekbal segala macam. Nabi aja giginya berdarah. Itu mah lagi nyeritain, lagi nunjukin arad basariyah Nabi. Tapi kalau namanya mujizat hebat mana kebal sama namanya ngebelah bulan. Kayak begitu nggak Pak? Lebih susah kebal apa lebih susah ngeluarin air dari jari jemari? Kalau timbang kebalkan jangankan Nabi, banyak pemain debus juga yang kebal. Karena memang ilmu itu memang ada. Jangan terlalu, wah gue nggak masuk akal. Larinya kalau memakai akal sendiri pribadi jadi mutazilah. Kudu masuk akal baik semua bro. Padahal bukan nggak masuk akal, tapi akalnya yang kesempitan. Gitu. Jadi kalau ngaji itu harus luas. Kita coba pahamin satu persatu. Jadi jangan disimpulkan dengan pemikiran sendiri. Nggak boleh. Wah itu Imam Syafi'i juga menyimpulkan dengan sendiri. Kapasitas kita sama Imam Syafi'i beda kunyuk kan gitu. Ya Allah. Jadi kadang-kadang mau nyamain orang sekarang kan begitu. Enggak, gue nggak mau pakai mazhab, nggak mau ini sama baik itu omongan manusia. Ya Allah. Parku. Ya kita mah pantas nyontoh ke Imam Hanafi. Imam Hanafi segitu jagonya pengarang kitab Muwatta, hadis terbesar terbanyak. Bukan pengarang, penyusun. Kalau hadis bukan dikarang ya. Itu kalau lagi itu gurunya Imam Syafi'i itu sering banget ngomong, ini adalah batas pengetahuan saya. Ketika nanti ada yang berpendapat beda dan lebih benar, ikuti dia. Sering nyuruh orang menggunakan pendapat orang lah. Lah lu siapa? Gua kudu ngikutin lu. Gua yang ngaji 12 tahun kudu ngikutin lu, kunyuk kan begitu. Yang make otak sendiri. Datang Ustaz, kalau menurut saya bab kodo itu udah nggak perlu, itu Ustaz salah, itu bikin orang malas. Anjing.
Jadi kan orang sengaja ninggalin sholat, ntar dikodok lagi, itu udah ya Allah. Satu, Rasul juga pernah mengerjain kodok. Nah, setiap apapun yang pernah dilakukan oleh Rasul ini orang penting, ya kudu dicatat, dibahas. Karena apa? Jadi percontohan umat. Ini main tiadakan baik. Apa penting itu? Menurut siapa? Menurut saya gitu, menurut yang bego dah guna. Karena nggak ada gunanya debat sama orang nggak ada. Makanya kalau saya mas kalau ada orang yang memang nggak startup nih, mohon maaf, mau ngomong-ngomong agama, mau ngomong politik, bil khusus agama nih, mau ngomong ini, saya mau ini, lu mau nanya apa mau debat? Kalau lu mau debat sama gua, lu dasar lu dari mana, lu belajar di mana, begitu dulu dah, capek akhirnya kita. Nggak, ini masih nanya. Kalau nanya gua kasih jawaban, diem, kan begitu. Ini udah nanya kita kasih jawaban dibantah. Lu mengajak debat. Kalau debat level lu siapa, kan begitu. Bukan meremehkan orang lah. Karena nggak bakal ketemu tuh. Nggak bakal ketemu orang yang pernah kuliah sama orang yang SD-nya bolos di udah guru. Kira-kira debat bisa kagak? Tuh yang masuk di akal baik. Kalau kita merumasa kayak kita nih, aku mondok sebentaran, gua ngaji gak bisa. Begitu ngeliat kiai lain, yang ngapain debat, nanya baik. Akuin keilmuan orang lain itu harus kita nggak ada gunanya gitu. Nabi ngajarinnya begitu. Yang nggak tahu wajib nyari tahu, yang tahu wajib ngasih begitu. Jadi gampang sebenarnya kalau kita mau meraktekin yang udah diajarin itu gampang. Nggak ada urusan agama yang belum ada rumusnya. Makanya nggak usah nyari rumus sendiri. Nggak mau bapak. Kalau kita ngaji Marokil Ubudiyah itu dari bangun tidur sampai ketidur dibahas sudah. Enggak, saya mau menurut lu apa, lu mau bahas apa nih? Apa yang belum dibahas sama agama, coba? Apa yang belum dibahas? Semuanya udah lengkap dibahas, kecuali kayak macam fikih modern. Artinya kalau fikih ini memang disesuaikan dengan zaman Nabi belum ada yang namanya bank konvensional, belum ada. Adanya cuma baitul mal, kan begitu istilahnya. Nah sekarang kemajuan zaman segala macam, ada bank konvensional, timbul situ hukum. Biasa ada tuh perdebatan segala macam. Tapi orang kita yang debat, kan bukan? Siapa yang debat? Ya pakar-pakar ahli syariat agama. Ada MUI, ada NU, ada Muhammadiyah. Taruhlah kalau kita bernegara ini rujukannya bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi MUI kira-kira ngeharamin kagak tuh sama bang? Enggak, ya pakai. Pusing-pusing amat. Pakai, jangan sosokan haram. Jangan begitu. Agama itu udah ada yang ngatur, bukan kita yang disuruh ngatur. Becus kagak mau ngatur urusan agama. Ya sekarang begitu ditanya cara istinja kagak becus, udah mau ngomong urusan mudorobah. Udah mau ngomong urusan riba. Ayo, riba ada berapa macam? Ditanya begitu bengong. Apa sih yang kagak ada? Kayak macam perdata bagi di Islam ada kafil, ada domin. Orang nggak bakal istilahnya langsung tahu-tahu jadi terpidana, nggak. Kan itu kan ada istilah, pertama terduga, yang keduanya tersangka. Begitu masuk sidang jadi begitu putusan sidang jadi terpidana. Nah kalau posisi dia ini baru terduga masih ada bebas. Tapi kalau sudah tersangka ini langsung sama aparat harus dijaga kan, udah nggak boleh kemana-mana. Kadang bisa ditahan juga kalau udah tersangka mas, sebab udah ada saksi, udah ada bukti. Kalau dia dibiarinin bebas, nantinya apa? Bisa jadi dia menghilangkan jejak dia pribadi, bisa jadi dia menghilangkan bukti. Makanya ditahan sama pihak kepolisi. Lo ngerti, gue juga nggak perlu kuliah hukum loh. Nah ketika umpamanya kalau melakukan jadi tersangka nih, kata polisi gua tahan loh, kata Malik begini, jangan ditahan. Kenapa? Ini gua jaminannya nggak bakal kabur. Itu namanya domin. Kalau bab Islamnya itu namanya hukum Islam. Dia yang menanggung jawab. Kabur apa? Kalau kabur ya berarti Malik yang dipenjara.
Pasti begitu. Kalau urusannya perdata, kafir. Udah deh, jangan takut. Pokoknya kalau dia bermasalah nanti, gue yang tanggung jawab urusan duitnya. Kerugiannya, kafir. Ada semua di Islam. Jadi kita nih yang emang belajar sedikit mau ngebahas apa kan gitu. Bukan ngebahas, kita mah bertanya. Kita mah tinggal bertanya. Jangan sok-sokan ngebahas. Bertanya. Kalau sekarang begitu jadi ramainya kubu yang kagak tahu pada sota. Itu yang jadi ramainya. Ya urusan nasab dulu tenang, urusan nasab. Kalau kiai-kiai dulu makanya bagaimana? Ya begitu doang. Faktor mutaba'ah. Fakaan nama mutaba'ata tusbitul itisol wa kadzalika adamuha. Ketika ada faktor mutaba'ah pada diri seseorang terhadap Rasulullah, apa itu mutaba'ah? Mutaba'ah itu nginduk atau mencontoh kepribadian Ada ciri-ciri sifat Rasulullah pada diri dia nih, ngerjain sunnah Rasul bener banget dah. Maka dengan sendirinya tusbitul itisol menyatakan ketersambungan dia dengan Rasulullah. Apakah dia punya nasab buku catatan ataupun tidak? Kok bisa kayak begitu? Sebab Salman Al-Farisi juga diakui oleh Rasulullah lantaran mutaba'ahnya. Kalau dari sisi nasabnya nggak nyambung Salman Al-Farisi sama Rasulullah. Boro-boro Quraisy, Arab juga bukan. Salman Al-Farisi Persia itu Iran. Udah segitu doang ulama-ulama dulu mah. Kalau lu ahlak lu kayak Rasul nyambung. Walaupun kagak ada. Wa kadzalika adamu, begitu pula ketiadaan mutaba'ah. Ini orang, Masya Allah, buku nasabnya bukan 1 Malik 24. Rajin banget. Tiap nakobah dia bayar registrasi tuh gitu supaya dapat buku pengakuan tapi tidak ada faktor mutaba'ah sama dirinya. Rasul ahlaman nas, Rasul tuh tukang begini, tukang ngasih sini, dia datang begini berlawanan. Rasul mah lemah lembut. Rasul mah Fabima rahmatin lintalahum, kata-katanya enak, lembut, udah jadi percontohan, adabnya bagus. Ini tantang poteng-poteng so jago, mulutnya kayak sampah, kayak comberan, ngoceh sana ngoceh sini. Berlawanan enggak dengan Rasul? Tanakut. Berarti tidak ada faktor mutaba'ah. Ketika sudah tidak ada faktor mutaba'ah, disimpulkan sama Imam Athaillah, fakaan nama mutaba'ah tusbitul intisal, tu ittisal wa kadzalika adamu yusbitul intisal. Ketika tidak ada mutaba'ah, maka terputus. Nggak kudu sidang isbat robi itu, putus dengan sendiri. Tuh ulama dulu begitu, jadi kagak ribut. Ada Habib ya, cakep ahlaknya, nyambung. Ada Habib kurang ajar, dibentak sama Hadratus Syekh. Tuh dulu Hadratus Syekh lagi terima tamu, datang Habib. Kan Hadratus Syekh lagi sibuk, ini Habib kesibuk. Ana zuriyat nyela. Jangan seperti ini, jangan nyuekin. Padahal Hadratus Syekh nggak ada sifat nyuekin sama orang, karena memang lagi zaman-zaman perjuang, tamunya banyak, dia ngerasa kurang diorangin. Langsung Hadratus Syekh diam, kagak. Man laisa lahul adab falaihi santap. Orang kalau kagak punya adab disantap. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kenapa ya patokannya tadi, lu nggak punya adab, berarti lu terputus dengan Rasulullah. Begitu. Jadi kenapa sih ulama dulu kok kagak ada menggegerin nasab? Ya karena itu patokannya. Sekarang pada ngikut ngomong nasab, ya itu. Karena patokannya udah bergeser. Kalau patokan ke situ mah tenang, kagak kaci kudu tes DNA. Ribet. Nggak pakai tes DNA. Kok bisa ketiadaan mutaba'ah ini membuat orang terputus dari nasabnya? Ya bisa. Dari mana? Apa sandaran hukumnya? Ayat Al-Quran ketika menceritakan bagaimana Nuh ingin menyelamatkan putranya yang bernama Kan'an. Kata Allah, innahu laisa minka innahu amila amalan ghairu sholih. Nuh, dia bukan dari engkau, dia bukan bagian darimu. Walaupun secara biologis anak, bukan itu mah. Kagak sengaja kan gitu. Mungkin karena kagak sengaja. Dibuang, dicoret itu Kan'an dari silsilah nasab Nabiullah Nuh alaihi.
Kenapa tidak mutabah? Amilah amalan ghairu sholih, dia mengerjakan kerjaan-kerjaan orang yang tidak soleh. Itu dari Al-Quran. Al-Qurannya banyak lagi ya, banyak. Yang udah jadi bini, tahu-tahu kagak diaku. Siapa? Nabi Lut, bininya kagak diaku. Apalagi ini mah cucu udah belasan, udah puluhan. Jangan keke amat. Kalau pengen tetap diakuin Rasul, kalau pengen dapat pengakuan lu nyambung ke Rasulullah, cukup rubah diri. Rubah dirinya doang. Pakai akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah. Akurin itu. Aku rasanya analam aslaanan. Hadisnya jelas. Kalau ada kiai ngomong itu hadis kagak jelas, mari kiai gua tabuk pakai kitab Bukhari. Ada kitabnya masalahnya. Itu jelas itu. Itu hadisnya itu mutawatir di atas sahih. Nabi ngomong ketika disuruh melaknat satu kaum, kata Nabi, ini lam aslaanan. Gua diutus bukan jadi tukang laknat. Maka ketika ada orang yang ngakunya dia pewarisnya, dia berdarah Rasul segala macam, tapi mulutnya ngelaknat orang mulu, berarti tidak ada faktor mutabah. Dengan sendirinya terput otomatis. Jadi gampang, jangan berkecil hati. Malik bisa berperilaku seperti Rasulullah. Malik itu berarti zuriat Rasulullah. Ke situ nyambung nasabnya. Cuma jangan ngaku dulu nih, enak baik lu. Terus langsung mau ngaku baik. Besok panggil saya Malik Al-Famidi. Nggak perlu ngaku-ngaku. Nggak perlu ngaku-ngaku. Nggak perlu. Nah ini ketimpangan-ketimpangan seperti itu kenapa? Karena bahasanya kurang ilmu. Nah ini nggak ada yang takut. Urusan Nabi nyuruh berjamaah porsinya dalam urusan beragama. Urusan udlah kalau memang zaman sudah benar-benar kacau, kan kayak kemarin juga dibilangin sampai ada orang yang kagak mau Jumatan. Kenapa alasannya? Ya gue Jumatan pahalanya kagak seberapa, dosanya lebih banyak. Tekor. Tapi kelasnya wali bukan lu. Dan lu begitu lagi. Itu mah kelasnya wali. Sebabnya apa? Ntar ketemu orang dia bisa ria, bisa sombong segala macem. Kayak begini nih. Kalau walimah ada kan anjuran kita ini sholat berjamaah bersegera ngikutin takbiratul ihramnya imam. Tujuannya apa? Kalau tujuannya mudag pahala, mudag fadilah, itu kalau bahasa wali udah nggak kena. Kan pahalanya gede banget kan diceritain kan. Begitu imam Allahu Akbar kita langsung Allahu Akbar. Oh pahalanya gede gitu mah. Luar biasa dah, susah ngitungnya. Nah kita pengen itu. Kalau kelas wali mah kagak lolos. Kudunya bagaimana? Ta'diman li amrillah. Begitunya tuh bukan karena pengen pahala segitu banyaknya. Dia mau buru-buru imam takbir bar dia langsung Allahu Akbar, lantaran dia tahu ini mengagungkan perintah Allah. Karena dia tahu ini perintah Allah, udah cepet-cepet ngerjain. Ke situ dia mah bukan mikirin upah. Kalau kita kan yang kita pikirin upahnya, baik gua sedekah soanu, ntar pahalanya saanu. Begitu mulu kita mah. Kalau makanya kagak bakal bisa jadi wali kita mah gitu. Kalau begitu, kalau yang kayak tadi udah batal ya. Kalau mikirin ganjaran. Makanya kenapa itu Nabi Ibrahim begitu turun perintah di hitan. Nabi Ibrahim kan udah tua, turun perintah hitan. Ceritanya itu di hitannya pakai apa Nabi Ibrahim? Ya aku belum pernah ngedenger. Pakai kampak beneran itu bil kudum bahasanya. Pakai kampak. Kata bininya, apa enggak nunggu nyari pisau dulu? Ngapa pakai kampak? Kan gitu. Karena yang namanya perintah Allah itu harus segera dikerjakan. Begitu dia dapat perintah hitam, yang ada kampak, jadi kampak sama dia. Kalau adanya sensor, gue disensor.
Saking apanya? Saking dia tahu ini perintah bukan sembarangan. Datangnya dari siapa? Dari zat Allah. Bukan masalah perintahnya, bukan masalah hitanya, tapi yang memerintahkan ini siapa? Nggak beda begini. Kita nyuruh anak nih. Ya kan ntar kalau pakai pisau juga nggak apa-apa dihitan juga. Iya bener ke situnya mah. Cuman nilainya kurang. Kenapa? Karena nggak sregep. Contoh kita nyuruh anak. Beliin ini ke warung. Ya, ambil sama dia duitnya kan. Terus dia megang HP dulu, lalalilil dulu, ya kan. Jalan di sono. Ada warung deket ya perginya yang jauh. Itu kita ngomel nggak? Begitu datang tuh rokok kita ngomel nggak? Amat sih. Gitu, main mulu. Apalagi kalau kita suruh ke warung, itu bocah malah main game. Ngadet kan kita. Padahal ntar gue dikerjain sama dia habis main game dia baru keluar. Warung ngadet kagak? Nggak ada. Ya segitu gue mikir. Kata Allah sholat. Ngapa lu ngopi? Baik mari kan begitu. Ya ntar gue sholat. Iya ntar gue sholat. Makanya jangan pernah aman kalau gue udah ngerjain sholat 5 waktu. Jangan pernah ngerasa aman. Kenapa? Kita mengerjainnya, nurutnya kita bari salah baik. Ayo dah. Wudunya mah begitu. Allahu Akbar. Langsung ngambil wudu jebret, langsung kerjain itu. Kalau kita ngasih, lu ke Alfamart siap, langsung nggak ngapa-ngapain dulu, langsung ke apa langsung pulang jebret. Allahu Akbar. Madang dulu. Ya Allah. Itu segitu kan logikanya dah. Nah begitu Nabi Ibrahim juga. Kalau gua nyari pisau dulu, gua persiapan dulu segala macam, gua laporan ke dokter Hanif lah segala macam. Kelamaan kata dia. Ya walaupun nanti dikerjain, tapi kalau kita pengen istilahnya disenangin sama yang ngasih perintah, ya begitu ngejalanin perintahnya, gerecek. Begitu turun perintah langsung kerja, kan adanya kampak, adanya golok, udah sunat terus, begitu loh. Ya bagaimana ini kadang-kadang curhatnya mah romannya pada pengen protes baik ke Allah. Ntar gua bikinin lu aliansi Islam Protestan. Ya kesel banget kan ngomongin. Ya kan sholat baik, ngaji baik, wiridan baik. Tapi masih belum juga ini kan begitu. Apakah gak maju lah? Apa lu ngerjain sholatnya masih begitu? Ngerjain perintah Allahnya masih begitu. Tibang dikerjain gitu mah. Baru tibang dikerjain begitu udah bangganya bukan mah orang bener gua mah kan gini gua tukang sholat udah ngerjain yang 5 waktu. Begitu sholat Jumat ada orang di motor, dasar ahli neraka anjing terus beda. Ini nih yang bikin malaikat jabannya sibuk nih nanti nih. Udah yakin banget kalau dirinya mau udah langsung ahli surga. Ya nggak bisa begitu. Nah ini makanya malam Rebo ngaji tuh pasang pikiran kita, buka wawasan kita supaya apa? Beragamanya nggak kaku. Ntar kalau umpamanya ada orang lagi maksiat segala macam, udah angkat tangan Malik. Ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka di akhirat ya Allah. Begitu gurunya wali baru itu wali. Kalau begini mah ya Allah turunkan azab ya Allah. Itu mah Islam amat. Itu mah Islam amat. Kok yang kayak tadi doanya bener ya kan, perjalanannya udah dikupas. Nggak mungkin dia bisa bahagia di akhirat kalau dia belum dapat ampunan dari Allah. Nggak mungkin dapat ampunan kalau kagak minta ampun. Itu namanya taubat. Nah habis taubatnya berarti dia istiqomah, mati husnul khotimah, berarti bahagia di akhirat kan itu kita. Nah kalau orang yang dikit-dikit ngomong ya Allah itu mah orang apa serakah, pengen di surga dewe kan baik, padahal enak kok kagak, kan tetap enakan bareng. Ini mau dikit-dikit masuk neraka, dikit-dikit orang penajab, ya mau kemana? Tenang, surga Allah luas, nikmat Allah tidak terbatas. Jangan takut kagak kebagian. Makanya ayo dong naikin levelnya. Beragama kita naikin level, jangan amatiran.
Maunya halal haram, neraka surga galak amat. Mau kemana? Mau kemana? Ini kan amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf harus bil ma'ruf, nahi munkar pun harus tetap bil ma'ruf. Nih nahi munkar ini contoh begini nih, kita pengen matiin lampu, umpamanya lampu kita ibaratkan kemunkaran. Kalau dengan cara yang munkar kita geprak, mati nggak? Mati. Kita geprak aja, mati nih lampu. Tapi ada kerusakan nggak? Ada kerusakan, ada kerugian nggak? Ya ada, gue beli lagi itu beli. Belum lagi kalau belinya kemana-mana orang kena wah. Tapi kalau caranya bil ma'ruf cukup pencet saklar, mati kan? Itu bil ma'ruf. Nih orang melacur baik nih, ya kan? Udah kita kepung-kepung, wah kita sambitin. Itu namanya bil munkar. Itu bil munkar. Harus diakui. Boleh dia capek-capek nyari dana segala macam kan, pakai modal dia ngediriin warung segala macam. Tau-tau kita doser, sakit hati gak dia? Sakit hati, kurang ajar gue dimodalin, kagak di usaha. Tapi kalau caranya yang baik, ya. Nggak ke situ kan lain. Dia caranya dengan cara yang baik. Ini apa nih orang? Japri sama kita. Ya, lu ngapa sih begitu, Pak? Ya kan urusan ekonomi, Bang. Nah. Oh, kalau mau urusan ekonomi mah, nih cukup nggak buat buka usaha? Kalau kagak, nih abang punya usaha no, mau kerja nggak? Langsung banyak kesempatan isi rohaninya kan, dikasih keimanan, kasih pendidikannya supaya dia sadar itu salah. Berhenti kagak dia? Berhenti. Karena rata-rata ekonomi orang buku lagi nyari duit udah disambitin, uset gitu. Begitu dia nengok, padahal lu kemarin belum bayar Bang. Kan malu gitu. Itu malu kan kita kalau gitu. Kemarin lu belum bayar, sekarang gua ditimpukin, kurang ajar tuh. Itu caranya begitu, bil ma'ruf tuh namanya. Udah bil ma'ruf masih gagal juga, urusan Allah. Makanya kalau ada umpamanya ngedalil, dikritik, ceramah terlalu keras, ceramah bahasanya kasar, wah dia buka dalilnya. Emang nggak pernah melihat hadis kalau itu Nabi pernah khutbah matanya merah, apa suaranya bergetar. Nabi bukan marah, Nabi nggak pernah marah, enak baik. Kalau Nabi masih punya sifat marah itu dari mana? Mungkin gak itu setan nemplok di hati Nabi? Apa nistaan lo terhadap Nabi? Lu ngomong depan gua tiban pakai rekal lo. Yang begitu dijadiin dalil tolol kan? Jangankan jadi Nabi, wali baik nggak boleh ada nafsu marahnya. Kok bisa bergetar? Ya kalau bergetar itu saking inget akhiratnya Nabi mah. Bukan marah-marah benci terhadap orang. Kalau masih ada benci sama orang belum jadi Nabi. Mau jadi Nabi, mau bisa. Agak bakal bisa, mau dari mana jadi Nabi, masih ngambek bemot. Jangankan Nabi, Sayyidina Ali, ini orang udah tinggal di tanggal nih, ya kan? Udah tinggal di templas, ngapa nengok mukanya ngeludahin cok, kagak jadi. Itu kagak jadi tadi. Lah kalau gua cacak bisa. Ayo dah, jadi kagak itu? Kagak jadi, nah itu Sayyidina Ali kelasnya. Kira-kira muliaan Nabi, sempurnaan Nabi apa Sayyidina Ali? Ya Nabi lah. Ini Sayyidina Ali udah segitu hebatnya nguasain nafsu. Begitu mau ditanggal, begitu nengok, cok kena mukanya, kagak jadi. Tanya, ngapa kagak jadi itu? Gua takut nempasnya karena gua kesel, gua diludahin bersama dia. Ya, kalau gua jadi temennya, gue ngalangin. Ya ke situ ngapa ngajinya ke situ. Jangan nyari pembenaran yang memang kagak bisa dijadiin dalil. Akhirnya apa? Jadi menampakkan kebodohannya. Udah baca kitab dari atas ke bawah, hebat banget. Sekarang begitu. Iya, sekarang kayak begitu, segala hadis Nabi lah mau dipelintir-pelintir. Enggak, ketahuan mah ya orang yang punya ilmu mah ketahuan. Enggak ada Nabi yang bisa begitu. Kalau Nabi marah, enggak. Kalau marah mah belum jadi Nabi.
Pugu istilah Nabi Isra Mi'raj dibelek, dibuang kotorannya juga itu salah. Dibuang kotoran-kotoran sifat-sifat yang ada di hati Nabi. Lah enak baik lu. Kurang ajar itu sama kiai, kurangin amplopnya kan begitu. Dibelek itu lantaran hati Nabi yang udah suci nih, ditambahin ilmu, ditambahin hikmah, tuh ditambahin karomah, kemuliaan segala macam. Itu intinya, bukannya dibersihin dari kotoran. Lah kalau kotor mah mau jadi nabi. Ini si Malik dibelek paru-parunya. Udah pustaka tuh kan. Udah apa ya dalamnya. Bakwa inilah kotor, baru dicuci. Lah kalau Nabi mah dibelek emang suci. Bakwa selok. Tujuannya apa? Dibelek itu mau diisi cahaya Jangan salah nyurahin tuh ntar tuh. Jangan salah ngejelasin. Ya Allah, ya kayak cerita itu lagi malaikat kan. Malaikat. Cuman kalau itu mah wajar dah. Itu mah namanya juga ilmu retorika. Kalau kita ngomong sejujurnya kagak seru ceramahnya. Jibril turun, kemudian Muhammad ini kira-kira mau ditebalikin, kan kagak enak ngomongnya. Ini orang Thaif kita mau tebalikin aja, apa kita mau timpah pakai gunung, kan kagak enak. Tapi kan dengan nada ya, semau kita dah. Muhammad, wah, perlu gua tebalikin nih gunung, kan begitu gurunya. Tapi kan ngambek itu. Masa malaikat ngambek? Cuman itu kita maklum, itu mah retorika. Wow alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsa'u min zambina. Allahumma ilam akun alan anablughu rahmataka wa rahmatuka alun anta blughana li anna wazat kula syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari Jundan gak bisa ngisi, dia lagi barengan sama Haul mertuanya sekolah, ada ganti. Amadi fil qulubi wa dawaiha afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa dawaiha
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Hadirin ya wa kulli niyatin sholih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin mu'allif hadzal kitab Sidi Syekh Muhammad bin Muhammad al-Awwal dari Musnad Syekh Syekh hadzal kitab murabiru kajian dari Jadi ulama yang hadirin Alhamdulillah Nasalukal karamah wal barakah wa safar bidarani al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa in kila alaisan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bil jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa in kila, maka ketika diucapkan alaisan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bukankah Nabi pernah bersabda alaikum bil jamaah. Fa inna yadallahi ta'ala ala jamaah. Alaikum bil jamaah, kan dulu Rasul ngomong kalian harus berjamaah. Fa inna yadallahi ta'ala, karena sesungguhnya, awas, yad itu artinya tangan, tapi jangan dimanain tangan. Fa inna yadallah, karena sesungguhnya kuasa Allah Ta'ala ala jamaati, atas adanya berjamaah. Artinya Allah menyukai perkumpulan orang yang berjamaah. Masih. Tapi kita disuruh ujlah, ada bab ujlahnya. Walaupun tidak semua orang diperbolehkan untuk ujlah. Satu sisi Nabi ngomong alaikum bil jamaah, kalian harus tetap ada di dalam berjamaah. Satu sisi lagi Nabi juga memerintahkan untuk ujlah, menyendiri.
Waqala, dan Nabi juga berkata, inna syaitona zibul insan, sesungguhnya setan itu adalah pemburu manusia. Yakhudzu sajata, yang mana setan ini akan menyambar asaja. Jadi domba-domba yang terpisah. Tuh, dicetolin atu-atu sama setan. Jadi diumpamakan manusia ini semuanya seperti domba. Ketika berpencar akan sangat mudah dihantam oleh setan. Asajata wa nahyata, pasti yang disamber itu yang terpisah, yang terpencil. Wal qasyata wal fazata, yang ketinggalan dari rombongannya. Wal fazata, yang menyendiri. Udah pasti enakan gue nyamber orang sendirian. Kalau nyamber orang banyakan mah keder kan gitu. Kita gue berani lawan orang satu lawan satu. Kalau satu lawan satu, kitanya satu orang ini satu truk, kan mundur kita. Ya, konyol kalau kita hajar, Pak. Bukan berani, itu mah tolol kan gitu. Wah, dia mau berani satu truk kan dilawan, tolol. Jangan itu mah. Nah, kata Nabi begitu, alaikum bil jamaah, kalian harus jaga persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena setan nyamber yang suka memisahkan diri. Wan nazata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana ma'al fadhi wa huwa minal isnaini ab'ad. Dan setan itu lebih menyukai mendekati dirinya kepada orang-orang yang menyendiri. Makanya ujrah itu kemarin dibahas, harus tamat ke ilmunya tamat. Kalaulah dia ahli ilmu, dia tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, seperti itu kan. Kalau orang kagak punya ilmu, datang ujrah disamber sama setan. Makanya jangan aneh, terlahirlah orang-orang seperti Musadek, Lia Eden kan, Tukimin, yang ujung-ujung pulang habis nyepi, habis semedi, pulang-pulang aku jadi nabi. Enggak semuanya yang jadi nabi, yang aku jadi wali ngaku sakti kok banyak, itu korban setan. Jangan salah. Pulang-pulang jadi orang sakti, pulang-pulang jadi nggak ada apalagi yang macam tuh ilmu kehadiran tuh. Hati-hati kalau tauhidnya nggak mateng, ngajinya nggak mateng, berabe. Enak baik dia mau ngomong, saya jadiin mediator, terus mediasi, kalau mediator menyalo gitu ya. Murid saya jadiin mediasi, terus siapa yang datang? Yang datang Maulana Sultan Gunung Jati. Wah, enak banget manggil Sunan Gunung Jati. Setan itu, dukun kurang ajar. Yang datang siapa? Tuan Syekh Abdul Qadir, kan kurang ajar itu. Terus yang jadi tamunya percaya tamunya. Padahal masuk logika juga kagak. Sekelas lu mah jangan kan manggil Sunan Gunung Jati, manggilin RT gue belum tentu nurut, kan begitu. Ini ruhnya Sunan Gunung Jati, ini ruhnya Sunan Ampel, masuk uang bacot tadi. Terus bohong nggak? Kalau masalah itu orang kagak sadar, mah bisa jadi benar. Cuman masalah yang masuknya ini enak amat. Sunan Gunung Jati bisa dipanggilin datang langsung masuk, emang siapa lu kan itu? Masuk dia juga kagak. Kalau yang bisa manggil Sunan Gunung Jati minimal ya kan Syekh Abi Hasan Asadili, yang pangkatnya mungkin ya di kewalian di atas beliau, kan begitu. Nah ini yang manggilnya siapa? Si Ustadz Anu. Terus kerjanya gimana? Ya lumayan sih, jadi khotib Jumat. Khotib Jumatnya dibayar kagak? Kalau nggak dibayar ngadat, kan kurang ngajar. Kelas begitu udah bisa manggil Sunan Gunung Jati. Nah makanya adinu akun, agama itu harus yang berakal. Jadi nggak bisa dibodoh-bodohin kita. Akal kita pakai. Nah ini makanya kalau saya memesan belajar mistik, belajar magic tidak dilarang, tapi ingat pondasinya tauhid, fikih, tasawuf. Kalau kagak beres nih tiganya, tuh yang nyuruh udah masalah, setan pinggir kali mati. Setan yang ada di pojokan kemuning, yang begitu. Paling setan yang ada di portal kereta. Terus itu setan-setan begitu kita bahas tadi. Emang bener itu, ada orang tabrak kereta terus ada memedinya segala macam, benar. Ngapa dibilang kagak bener? Kerjaan siapa? Setan.
Oh bukan dia gentayangan, enak amat gentayangan mah. Kalau emang enak gentayangan gitu, gue mah mati minta gentayangan. emang enak di kuburan. Coba pikirin. Enakan di kuburan apa enakan gentayangan kita Lah gentayangan bebas. Wow. Begitu dikubur orang pergi kita ngikut pergi kayak di film-film begitu kan. Wah, tiap malam lu gua godain semuanya lu. Tiap malam ntar si Roy nyeduh kopi Roy. Si A dateng kan begitu. Ya logikanya. Tapi bisa nggak ruh keluar dari kubur? Bisa. Cuman ruh yang bagaimana? Kan nanti nggak ruh ngaji di kitab ruh itu ada arwahun muna'amah, ada arwah mu'azabah, ada arwah yang bermandikan nikmat, ada arwah yang yang lagi diunyang-unyang begitu ya. Tergantung perbuatan masing-masing. Nah kalau arwahun muna'amah ya tazawaru, saling menziarahi, saling berkunjung, bisa pulang ke rumah, bisa. Arwah yang bermandikan nikmat. Tapi kalau arwah yang udah lama pugumun karena akhirnya udah kangen banget sama dia, kan? Enak banget mau langsung pergi lu. Urusan kita belum selesai jadi kan begitu. Nah kalau yang begitu gimana? Ada orang mati ketabrak terus malamnya lah. Nah kadang-kadang suka ditirakain pakai kearifan lokal, darahnya dipersin jeruk nipis, diaurin garam, ya kan perih tuh. Terus malamnya ada yang nangis, aduh sakit, terus gue langsung ramai tuh yang ketabrak tuh gentayangan. Ya bukan yang ketabrak, kenapa setan? Setan itu canggih teknologinya, kagak kudu ke fotokopi, kagak kudu ke inian komputer. Begitu ngeliat mayit mati, nggak buru-buru ditutupin, langsung di scan sama dia, langsung di scan. Biasa begitu ada alatnya gitu gambar, nah langsung bikin muka dia bisa jadi kayak begitu. Karena setan itu punya kelebihan manjala putra, manjala putri tuh, sama malaikat juga sama. Dia bisa berubah bentuk dari bentuk asli menyerupai sesuatu, digambar sama dia. Kalau mati umpamanya gantung diri, gantung kan gitu. Ya kan digambar sama setan, muka si kalong sama tambang-tambangnya, merek tambang juga digambar. Begitu waktu sepi malam Jumat mulai dibikin fitnah. Tujuannya apa? Ya biar si kalong ditambah digebukin. Gara-gara lu nih mati bunuh diri, orang sekampung jadi ngomongin lu, ayo dihantemin jeder. Setan kerjaannya Nah kalau yang nyurup-nyurup ngakunya Sunan Gunung Jati siapa? Ya setan juga. Wah mana mungkin setan? Yang nggak bisa diserupain setan cuma Nabi Muhammad. Dia bisa banget setan, bisa banget. Romo Getrai meninggal dunia kan diiringi dengan tangisan sejuta manusia. Langsung tahu ada yang kesurupan, siapa ini? Romo Getrai, rokoknya jarum coklat. Karena tahu. Kalau yang umpamanya nyurup gara salah nyebutin rokok itu setannya amatir. Kalau kata siapa ini? Romo Getrai, rokoknya apa? Wah esek, bohong, jarang-jarang ya kan gitu. Lihat momen, kalau momen pilkada mungkin esek kan gitu. Kalau momen harian biasanya dia jarcok kan gitu. Salah nyebut, nah berarti itu setan amat. Kalau yang bener-bener profesional, tahu segalanya dia. Wah yang sampai kedoyanannya apa ininya apa udah pasti bener ya. Guangkong lu kan begitu. Guangkong lu minta apa? Rokoknya rokok bako. Emang kok gitu rokoknya bako kan. Terus pakai ini enggak pakai apa namanya? Papir enggak langsung disebut pakai apa? Cerutu apa itu di cangklongnya. Benar itu. Tapi setan bukan kakek kita. Setan. Jangan percaya. Engkongnya datang, iya emang engkong lu siapa? Engkong lu waliullah bukan? Bukan, dulu matinya gue digebukin orang. Digebukin orang ngapain? Nyolong jemuran, najis. Ya mau bisa keluar, sebab apa? Mereka ini adalah orang yang dinantikan oleh Munkar Nakir dan Jabani. Penantian begitu lama dilepasin begitu aja enggak. Yang bisa keluar yang tadi muna'amah, ruhnya para wali, para solihin, orang-orang yang bisa jadi orang biasa tapi kadar dosanya hilang. Kadar dosanya hilang bagaimana? Artinya begini, dia nggak soleh-soleh amat,
Jadi ada dosa, ada pahala. Dah, ini mah kelas-kelas ya. Tapi Malik mah nggak segitu sih, nggak. Masih di bawah standar Malik. Ya artinya ini orang imbang, STMJ, sholat maksiat, meninggal. Kan ada kadar dosa di situ. Ada kadar dosa. Yang bisa ngurangin dosa orang yang begitu siapa? Ahlinya yang masih hidup. Dengan cara apa? Ngirim sodako, beramal soleh, banyak berdoa, banyak kirim fatihah. Terus dikikis tuh dosa itu. Lama-lama habis. Nah begitu habis berarti